Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Jago. Bareng-bareng Jago Matematika. Asik. Pada kesempatan kali ini, Bang Jago akan membahas tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Oke. Sebelumnya Bang Jago sudah membahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, sekarang kedudukan garis terhadap lingkaran. Gimana tuh maksudnya? Oke. Misalkan ada lingkaran. Nah, kemudian ada garis di sini. Nah, ini garis ini jadi gimana kedudukannya? Nah, kedudukannya dia ini itu bisa dikatakan memotong. Oke. Memotong lingkaran di dua titik. Nah, di sini dan di sini ya. Nah, kalau misalkan gini gimana? Nah, kalau gini. Nah, kalau gini berarti garis ini menyinggung. Menyinggung lingkaran. Oke, menyinggung lingkaran. Nah, dan di sini terdapat yang namanya titik singgung lingkaran. Nah, ya. Ini titik singgung lingkarannya. Nah, kemudian kalau misalkan di sini gimana, Bang? Nah, kalau ini berarti di luar lingkaran. Oke, di luar lingkaran. Tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Oke ya. Kemudian cara menentukan garis ini, kedudukan garis terhadap lingkaran, ini bagaimana? Oke. Lihat. Kalian pernah belajar kan persamaan garis. Oke, di mana Y sama dengan MX ditambah N ya, berupa persamaan linear. Nah, kemudian kalian juga pernah belajar diskriminan. Oke, di dalam persamaan kuadrat. Ketika kelas 10 ya, kelas 10. Kalau seingat Bang Jago itu kelas 10 itu ada diskriminan di mana nilai diskriminan itu B kuadrat minus 4AC. Oke, diambil dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya. Berarti B-nya ini koefisien di depan si X, A-nya ini koefisien depan X kuadrat, dan C itu konstanta. Oke, di dalam persamaan kuadrat. Nah, diskriminannya ini B kuadrat minus 4AC. Nah, jika D adalah nilai diskriminan, persamaan kuadrat yang berasal dari persamaan garis ke persamaan lingkaran L, maka kedudukan garis G terhadap lingkaran L dapat ditentukan sebagai berikut. Oke. Nah, jadi maksudnya gimana? Jika D adalah nilai diskriminan persamaan kuadrat yang berasal dari persamaan garis ke persamaan lingkaran L. Oke. Persamaan lingkaran itu kan ada 3. Oke, ada yang X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian ada X minus A kuadrat ditambah Y minus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian satu lagi persamaan umum lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis ini kalau kita masukkan ke dalam persamaan lingkaran, oke. Kalau di video sebelumnya itu kedudukan titik terhadap lingkaran, titik-titiknya kita masukkan ke dalam persamaan ini kan. X kuadrat tambah Y. Nah, kalau ini persamaan garisnya. Persamaan garisnya yang kita masukkan ke dalam persamaan lingkaran. Berarti kalau misalkan kita ini nih menggunakan persamaan garis yang ini. Ini kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan garisnya kita masukkan ke dalam persamaan lingkaran ini. Berarti X kuadrat ditambah, nah karena Y-nya MX ditambah N, oke, ya ini kan Y persamaan garisnya MX ditambah N. Berarti kuadrat Y-nya kita rubah menjadi MX ditambah N sama dengan R kuadrat. Sehingga X kuadrat ditambah MX dikuadratin M kuadrat X kuadrat ditambah 2MNX 2MNX ditambah N kuadrat dikurangin R kuadrat sama dengan 0. Nah, X kuadrat ya kan ditambah M kuadrat atau kita gabungkan saja nih. Kita gabungkan saja. Oke, nah kita gabungkan saja ininya. Nah, ini kan ada, ini X kuadrat variabel, ini X kuadrat juga, ini ada M kuadrat. Berarti kan ditambah ya. Kalau ditambah
1 ditambah M kuadrat, ininya X kuadrat, ditambah 2MNX ditambah N kuadrat dikurangin R kuadrat sama dengan 0. Nah, setelah kalian substitusi, setelah kalian masukkan persamaan garis ya ke dalam persamaan lingkaran, oke, bisa jadi soalnya tipe seperti ini atau ini ya persamaan lingkaran yang berbentuknya. Setelah dimasukkan atau disubstitusi, kemudian dicari diskriminannya. Oke, diskriminannya sama dengan B kuadrat min 4AC ya. Yang jadi B-nya berarti 2MN. Oke, A-nya ini, C-nya yang ini ya. Cuma nanti berupa angka ya, nggak yang ribet seperti ini. Sehingga kalau misalkan ternyata setelah dicek, ketika dimasukkan, ini kan udah dalam persamaan kuadrat. Ketika dimasukkan persamaan garis ya ke dalam persamaan lingkaran, kemudian didapatkan persamaan kuadrat, dilihat atau dicek diskriminannya. Kalau misalkan lebih kecil dari 0, kalau diskriminan lebih kecil dari 0, maka garis G tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran. Maka ini nih, ini disebut dengan D lebih kecil dari 0. Jika D sama dengan 0, maka garis G menyinggung lingkaran L. Oke, berarti kalau misalkan sama dengan 0 nih diskriminannya, ketika setelah dihitung, ketika setelah disubstitusi persamaan garisnya ke dalam persamaan lingkaran dan hasilnya diskriminannya sama dengan 0, maka ini menyinggung. D sama dengan 0. Nah, kalau misalkan D-nya lebih besar dari 0, misalkan D lebih besar dari 1, 2, 3, maka ini di sini di tengah ya, D lebih besar dari 0 atau memotong di dua titik. Oke. Nah, sekarang untuk menambah pemahaman ya, kita sama-sama ngebahas soal. Nah, oke, diberikan lingkaran L X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8 dan garis G X ditambah Y sama dengan N. Tentukan nilai N agar garis G memotong lingkaran L di dua titik berlainan. Oke, yang A dulu ya. Nah, yang A, karena dia permintaannya, karena diminta untuk apa, lihat, garis G memotong lingkaran L di dua titik berlainan. Oke, berarti gimana kalau misalkan memotong lingkaran L di dua titik berlainan? Lihat. Nah, yang ini ya, garis G memotong lingkaran L di dua titik. Oke. Jadi syaratnya itu apa? Syaratnya D lebih besar dari 0. Oke. Nah, sekarang persamaan garisnya itu kan X ditambah Y sama dengan N ya. X ditambah Y sama dengan N. Berarti kita rubah dulu ke dalam Y ya, ke dalam bentuk Y sama dengan N dikurangin X. Oke. Nah, setelah itu apa? Substitusikan atau masukkan persamaan garis Y sama dengan N dikurangin X ke dalam persamaan lingkaran ini. Oke, kita masukkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Karena Y-nya ini persamaan garisnya N dikurangin X, maka X kuadrat ditambah. Nah, Y kuadrat berarti N dikurangin X kuadrat sama dengan 8. Oke. Nah, setelah itu bagaimana? Oke, ke sini ya. Nah, lanjut ke sini. Kita tuliskan terlebih dahulu X kuadrat ditambah N dikurangin X kuadrat sama dengan 8 ya. Berarti X kuadrat ditambah, nah kita keluarkan dari dalam kurung N kuadrat. Oke. Nah, ini N dikuadratin dulu ya, N kuadrat. Kemudian 2 dikali N dikali minus X. 2 dikali N berapa? 2N. 2N dikali minus X. Berarti min 2NX. Kemudian X dikuadratkan menjadi X kuadrat. 8 pindah ruas ke kiri, minus 8. Sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita jumlahkan yang variabelnya sama. Oke, ini X kuadrat, X kuadrat. Oke, bisa kita jumlahkan, berarti 2X kuadrat dikurangin 2NX, oke, ditambah N kuadrat minus 8 sama dengan 0. Nah, syarat dari garis G, garis ini memotong lingkaran L di dua titik berlainan adalah diskriminannya lebih besar dari 0. Oke, kita dapat persamaan kuadratnya ini. 2X kuadrat minus 2NX ditambah N kuadrat minus 8. Kita diminta untuk menentukan si N-nya nih. Oke, nilai N-nya berarti D. Berarti ini sebagai siapa? Ini si A, kemudian ini B, ini C ya. Oke, berarti B kuadrat. Diskriminan itu kan B kuadrat minus 4AC.
harus lebih besar dari 0. B kuadrat nih berarti minus 2N kuadrat minus 4 dikali A-nya 2. Oke, C-nya N kuadrat minus 8 ya, min 4AC. Itu harus lebih besar dari 0. Min 2N dikuadratkan menjadi 4N kuadrat min 8 ya. N kuadrat minus 8 lebih besar dari 0. Berarti 4N kuadrat dikurangin minus 8 dikali N kuadrat minus 8N kuadrat minus 8 dikali minus 8. Positif 64. Oke, positif 64 ini lebih besar dari 0. Oke, nah sekarang kita cek ya. Berarti gimana nih? 4N kuadrat minus 8N kuadrat. Nah, berarti minus 4N kuadrat ditambah 64 lebih besar dari 0. Nah, setelah ini gimana? Setelah ini yang negatif bisa pindah ruas ke sini, bisa, boleh ya. 64 lebih besar dari 4N kuadrat. Berarti 64 per 4 lebih besar dari N kuadrat. Nah, ke sini ya. Sini. Berarti kan Bang Jago bisa tulis N kuadrat nih. N kuadrat itu kan lebih kecil ya. Kalau dibaca dari sebelah kiri, kalau ini kan sebelah kanan ya, bisa kan dipindah ke sebelah kiri, bisa ya bacanya nih. Ini kan lebih kecil kan, berarti si N kuadrat lebih kecil dari 64 dibagi 4. Berapa 64 dibagi 4? Itu 16 ya. Nah, karena ini kuadrat, oke, karena ini kuadrat, berarti kan gimana nih? Berarti kalian bisa ini langsung diakarin ya. N lebih kecil dari akar dari 16. N-nya berarti akar dari 16 berapa? Akar dari 16. Akar dari 16 itu plus minus 4. Oke ya. Karena tandanya lebih kecil nih, berarti bisa disusun menjadi min 4 lebih kecil dari N lebih kecil dari 4. Oke? Oke ya. Atau bisa juga setelah sampai N kuadrat lebih kecil dari 16, N kuadrat lebih kecil dari 16, maka 16 ini bisa pindah ruas ke sebelah kiri. Berarti N kuadrat minus 16 lebih kecil dari 0 ya. Ini kita bisa faktorkan kan. N minus 4, N positif 4 lebih kecil dari 0. Karena tandanya lebih kecil nih, ingat di pertidaksamaan. Kalau tandanya lebih kecil gimana? Langsung aja nih. Min 4 ya kan, dari sini lebih kecil dari N lebih kecil dari 4 ya cara menyusunnya. Kalau misalkan tandanya lebih kecil. Kalau misalkan tandanya lebih besar ya N lebih kecil dari min 4 atau gitu ya. Kalau tandanya lebih besar tuh ada ataunya, atau N lebih besar dari 4 gitu. Kalau tandanya lebih besar. Kalau ini kan karena tandanya lebih kecil nih, berarti min 4 lebih kecil dari N lebih kecil dari 4. Oke. Nah, inilah penyelesaian atau nilai N. Oke, agar memotong di dua titik berlainan. Oke ya. Lanjut ya. Lanjut soal berikutnya. Oke. Nah, di mana nih? Nah, ada halaman kosong yang sengaja Bang Jago sediakan. Oke, kemudian yang B, garis G menyinggung lingkaran L. Tentukan pula titik singgungnya. Oke, siap. Oke, menyinggung. Sekarang garisnya ini menyinggung yang B. Yang B ini menyinggung. Syarat menyinggung gimana? Garis menyinggung lingkaran. D sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang diskriminannya mana? Nah, diskriminannya setelah kita masukkan. Nah, ini kan. Oke ya. Nah, kita ambil yang ini nih. Langsung aja nih. Ini persamaan kuadratnya kan. Setelah persamaan garisnya kita masukkan ke dalam persamaan lingkaran. Oke, persamaan lingkaran yang ini nih. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8. Kita dapat persamaan kuadratnya kan yang ini. Oke, jadi kita nggak usah perlu ngitung lagi ya, nggak usah kita substitusi lagi nih, kita udah dapat yang ini kan persamaan kuadratnya. Oke, berarti tinggal kita pindah aja nih 2x kuadrat min 2nx ditambah n kuadrat minus 8. Oke, Bang Jago tulis dulu. Oke ya, persamaan kuadratnya 2x kuadrat minus 2nx. Oke. Kemudian ditambah n kuadrat minus 8 ya.
Nah, ditambah n kuadrat minus 8 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadratnya ya, sama aja. Kenapa? Karena persamaan garisnya ketika dimasukkan ke persamaan lingkaran yang tadi ya, sama aja. Karena persamaan lingkarannya masih sama. Sekarang kita tinggal cari diskriminannya aja nih, sama dengan 0. Oke, berarti D sama dengan 0. Berarti gimana? B kuadrat minus 4AC sama dengan 0. Nah, B-nya ini kan, min 2N. Oke. Nah, ini aja langsung. Tadi kan kita udah ngitung kan B kuadrat minus 4AC gimana? B kuadrat minus 4AC. Yang ini kan, min 4N kuadrat ditambah 64. Oke ya. Min 4N kuadrat. Ini kan udah kita dapatkan nih B kuadrat minus 4AC-nya nih. Oke, kita masukkan aja. Oke ya. Tinggal kita masukkan saja. Berarti min 4N kuadrat. Oke ya. Min 4. Sorry. Nah, ini diskriminannya. Min 4N kuadrat ditambah 64. Oke. Ini cuman kayak beda di tanda aja. Cuman diskriminannya kan udah sama gitu. Udah sama. Min 4N kuadrat ditambah 64 sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Berarti min 4N kuadrat sama dengan min 64 ya. Atau boleh juga yang si N kuadratnya yang pindah ruas ke kanan. Bebas ya. Berarti N kuadrat sama dengan 64 per 4 ya. Negatifnya hilang ya. Berarti N sama dengan N kuadrat sama dengan 16. N-nya sama dengan positif negatif 4. Oke. Karena 4 dikali 4, 16. Negatif 4 dikali negatif 4 itu hasilnya sama, 6, 16. Nah, sekarang gimana? Sekarang dia minta apa tuh soalnya? Soalnya garis G menyinggung lingkaran di L. Tentukan pula titik singgungnya. Oke. Tentukan pula titik singgungnya. Oke, berarti kan nilai N-nya kita udah tahu ya. Nilai N-nya kita udah tahu. Kalau misalkan yang A, itu kan berada di antara min 4 sampai dengan 4. Oke. Kalau misalkan yang B, kalau yang B itu ya N-nya itu sama dengan 4 atau N-nya itu sama dengan min 4. Nah, sekarang kan titik singgungnya gimana? Titik singgungnya ya. Ya udah, kita masukkan dulu nih si 4 sama min 4-nya ke persamaan ini. Oke, nanti baru ditemukan titik singgungnya. Oke, untuk N sama dengan 4, berarti kan persamaan kuadratnya 2x kuadrat minus 4 dikali 2n nih. 4 dikali 2n minus 2n berapa? Minus 8x, oke? Minus 8x gitu. Nah, minus 8x ditambah 4 kuadrat. Oke, 4 kuadrat berarti 16. 16 dikurangin 8 berapa? 8 sama dengan 0 ya. Sekarang bisa kita sederhanakan nggak? Bisa ya. Kalau kita bagi 2, nah kita bagi 2 jadinya x kuadrat minus 4x ditambah 4 sama dengan 0. Oke. Nah, titik singgungnya, oke, titik singgung itu ya akar dari ini aja. Oke, akar dari persamaan kuadrat ini berarti x berapa dikali berapa hasilnya positif 4 kalau ditambahin minus 4. Oh, berarti minus 2. Oke, x minus 2 sama dengan 0. Berarti titik singgungnya x sama dengan 2. Oke, titik singgung yang pertama x sama dengan 2. Gimana kalau misalkan n sama dengan min 4? Karena kan n-nya nilainya ada 2 kan? Bisa 4 atau min 4. Nah, kita masukin di sini. Berarti 2x kuadrat min 2 dikali min 4. Berarti positif 8x n kuadrat. Berarti min 4 dikuadratin sama ya. 16 dikurangin 8. Berarti ditambah 8 sama dengan 0. Kita bagi 2 ya. Sama kayak yang di atas. Berarti x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan gimana? Oh, x plus 2 ya. X plus 2 sama dengan 0. Sehingga titiknya x-nya berapa nih? Ini kan plus 2, berarti sama dengan minus 2 ya. Kalau ini kan minus 2, minus 2. Kalau ini positif 2, positif 2 kan ada sama ya. Akarnya sama nih. Berarti yang ini diambilnya 1. Ini berapa? 2 ya. Karena negatif jadi 2. Kalau ini positif jadi min 2. Oke, berarti titik singgungnya itu di X sama dengan 2.
di X sama dengan min 2. Oke ya. Sip. Gampang ya. Gampang banget dong. Oke. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yang C. Garis G tidak memotong lingkaran. Oh ya udah, langsung aja ya. Kalau misalkan yang tadi garis G memotong lingkaran lebih besar dari 0. Nah, kalau sekarang tidak memotong lingkaran, syaratnya gimana? Ya syaratnya yang C diskriminannya lebih kecil dari 0 gitu ya, tidak memotong lingkaran. Nah, tadi kan persamaan kuadratnya ini kan ya, udah didapat nih persamaan kuadratnya. Oke, dan diskriminannya juga didapat nih, min 4n kuadrat ditambah 64. Oh ya udah langsung aja tulis ya. Min 4n kuadrat ditambah 64 lebih kecil dari 0. Oke. Berarti gimana nih? Berarti bisa kita pindahin nih ke kanan ya. Berarti 64 lebih kecil dari 4n kuadrat. Oke ya. Nah, gimana? Langsung seperti tadi. Ini ya di sebelah kanan bisa Bang Jago tulisin n kuadrat ya. 4n kuadrat lebih besar dari 64. Berarti n kuadrat lebih besar dari 64 dibagi 4. Oke, n kuadrat lebih besar dari 64 dibagi 4 berapa? 16. Karena tandanya lebih besar nih, karena tandanya lebih besar, berarti n-nya, oke, n-nya itu ini kan penyelesaiannya berarti n sama dengan gini kan, oke? Tapi karena tandanya lebih besar, berarti n lebih kecil daripada min 4 atau n lebih besar dari 4, oke? Nah, kalau yang di awal, yang A, karena tandanya lebih kecil, memang diskriminan lebih besar dari 0. Ternyata setelah dijumlah-jumlahin ya kan, dikurang dan dijumlahkan ya kan, n ini lebih kecil ya kan. N-nya lebih kecil daripada 64/4 ya, setelah dioperasikan matematika ya. Nah, kalau yang ini kan lebih besar. Kalau lebih besar langsung aja. Jadi nggak usah kayak pakai garis bilangan ya, kalian lama gitu. Jadi ya udah n lebih kecil dari min 4 atau n lebih besar dari 4 gitu ya. Nah, gitu. Jadi caranya gitu ya, penyelesaian pertidaksamaan. Oke, diingat-ingat lagi pertidaksamaan ya, pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan linear ya di kelas 10. Nah, kalau misalnya lebih besar langsung, atau kalau misalkan lebih kecil, pakai interval, min 4-nya ditaruh di sebelah kiri, n-nya di tengah, ininya paling kanan. Kalau misalkan n-nya lebih besar, oh ya udah pertidaksamaannya lebih besar. Oh ya udah berarti ini yang lebih kecil itu ini kan dikasih tanda lebih kecil, yang lebih besar dikasih tanda lebih besar. Oke, simpelnya gitu ya, simpelnya gampangnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tentukan kedudukan garis-garis berikut terhadap lingkaran. Oke, kalau ini diminta menentukan garisnya ini terhadap lingkaran. Gimana caranya? Tentukan kedudukan garis-garis berikut terhadap lingkaran. Ya udah, kita masukkan saja ya. Y-nya ini, Y sama dengan X plus 2 ke dalam persamaan lingkaran ini gitu loh. Setelah dimasukkan gimana? Ya udah ditentuin aja garis-garisnya. Menyinggungkah? Oke ya. Apakah menyinggung? Apakah memotong atau tidak memotong ya? Nah, lihat yang A. Yang A, L sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X. Nah, Y-nya kan kita udah tahu nih ya. Y-nya X plus 2. Nah, kalau yang ini kan kita rubah dulu ke dalam bentuk X gitu ya. Berarti kalau yang ini, yang nomor B, Y sama dengan X plus 1. Oke? Y-nya pindah ruas ya kan ke sebelah kanan, berarti Y sama dengan X plus 1. Nah, kalau yang ini 3Y berarti kan, kita terus dulu deh. 3Y sama dengan 1 dikurangin 4X ya. Minus 1-nya pindah ruas, dikurangin 4X. Berarti Y sama dengan, Y-nya sama dengan 1 dikurangin 4X dibagi 3. Oke? Nah, sekarang gimana nih cara menentukannya? Tentukan kedudukan garis-garis berikut terhadap lingkaran. Oke ya, garisnya gimana nih terhadap lingkaran? Gitu, pengen apakah menyinggung gitu loh.
Apakah dia itu memotong atau tidak memotong? Gimana tuh garis-garisnya gitu. Nah, coba kalian kerjakan dulu ya. Coba nih, Bang Jawa kasih waktu deh. Coba Bang Jawa kasih waktu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, coba. Gimana? Udah? Oke Bang, bentar ya Bang. Oke ya. Nah, kita masukkan saja. Oke, berarti yang A dulu nih ya. Yang A itu kan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X dikurangin 12Y ditambah 34 sama dengan 0 ya. Nah, tinggal dimasukkan saja si X-nya nih, si Y-nya ya. Yang ini ya, ke dalam X plus 2 kan berarti ya. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat nih. Y kuadrat berarti X plus 2 kuadrat ditambah 8X dikurangin 12 Y. Y-nya siapa? X plus 2 gitu ya. Ditambah 34 sama dengan 0. Oke. Berarti X kuadrat ditambah, nah ini dikuadratin nih. Berarti X dikuadratkan X kuadrat 2 dikali X dikali 2, 2 kali X, 2X, 2X dikali 2 ditambah 4X, 2 dikuadratkan ditambah 4, nah lanjut ditambah 8X dikurangin 2, minus 12 dikali X, minus 12X, minus 12 dikali 2, minus 24 ditambah 34 sama dengan 0. Oke. Nah, setelah ini gimana? Nah, lanjut ya. Kita hitungnya, lanjutin nih. Kita lanjut ngitung. Nah, set. Oke. Nah, setelah ini seperti biasa kita jumlahkan yang variabelnya sama nih. Yang sukunya sama, X kuadrat, X kuadrat. Berarti berapa? 2X kuadrat. Oke. Yang ini 4X tambah 8X, 12X ya. 4X tambah 8X, 12X. Ini minus 12 nih. Oke, ini minus 12. Berarti 12 dikurangin 12, coret ya. 0. Lanjut. 4 dikurangin 24. 4 dikurangin 24 berapa? Minus 20. Minus 20 ditambah 34. Oke. 4 dikurangin 24 atau 4 tambah 34 boleh ya, 38. 38 dikurangin 24. 38 dikurangin 24 berapa? 14. Oke. Berarti ditambah 14 sama dengan 0. Oke. Nah, lihat 4 dikurangin 24. Itu kan minus 20 ya. Minus 20 ditambah 34. Positif 14 sama dengan 0. Nah, kita dapat nih persamaan kuadratnya. Oke, ini dapat nih persamaan kuadratnya. Tinggal nyari diskriminannya. Nah, kalau misalkan diskriminannya lebih kecil dari 0, kita cek. Ya kan, B kuadrat, diskriminannya di sini dulu aja nih, biar nanti kita cek di sini gampang ya. Diskriminannya kan B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? 0. Oke. B-nya 0 kan nggak ada kan, ini adanya cuma A sama C. Oke, 0 dikurangin 4 dikali 2, oke, dikali C, 14. Berapa jadinya? B kuadrat min 4AC. 0 dikurangin berarti 0, 4 dikali 2 berapa? 8, minus 8. Minus 8 dikali 14. Berapa coba? Ayo. Minus 8 atau 8 dikali 14 dulu deh. Berarti berapa tuh? 80 ya kan? 8 kali 10, 80 ditambah 8 kali 4, 32. Oke, berapa tuh? 112. Oke, minus 112. Lihat. Diskriminannya kan lebih kecil dari 0. Oke, lihat diskriminannya lebih kecil dari 0. Berarti kalau misalnya lebih kecil dari 0 gimana? Kalau diskriminannya lebih kecil dari 0. Oke, berarti dia itu tidak memotong lingkaran. Oke, karena diskriminannya lebih kecil dari 0. Kalau misalkan ini kan minus 12 ya. Minus 112 itu kan lebih kecil dari 0 ya. Ya udah, berarti diskriminannya nih lebih kecil dari 0. Berarti tidak memotong lingkaran gitu. Oke, lanjut yang B ya, yang bebek. Nah,
Y-nya X plus 1. Persamaannya kan ini ya. Persamaannya sama. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 8X. Oke, dikurangin 12Y ditambah 34 sama dengan 0. Nah, Y-nya X plus 1. Ya udah kita masukin aja langsung. Berarti X kuadrat ditambah X plus 1 kuadrat ditambah 8X plus 1 dikurangin 12 X plus 1, oke, ditambah 34 sama dengan 0. Nah, setelah ini gimana? Lanjut ya. X kuadrat ditambah X kuadrat, ini dikeluarkan dulu dari kurung. Berarti X kuadrat ditambah 2 dikali X, 2X. 2X kali 1, ya 2X. Oke, ditambah 1, ditambah 8 kali X, 8X. 8 kali 1, tambah 8, dikurangin X nanti ini. Ini kan 8X ya, jadi nggak usah berarti ya. Nggak usah nih. Waduh. Oke, gitu ya. Ini 8X aja ya. 8X aja karena bukan Y gitu ya. Ngapain dirubah bang? Oke, siap. Oke, 8X ya. Yang ini ya, nggak usah dirubah. Kalau ini kan minus 12 ya. Oke, minus 12. X minus 12 kali 1. Minus 12 ditambah 34 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan. X kuadrat tambah X kuadrat. 2X kuadrat. 2X ditambah 8X berapa? 10X. 10X dikurangin 12X minus 2X. Oke, 1. 1 dikurangin 12. 1 dikurangin 12 berapa? Minus 11. Minus 11 ditambah 34. Minus 11 ditambah 34 berapa? Positif 23 sama dengan 0. Oke. Nah, kita cek diskriminannya ya. Oke, diskriminannya kita cek. Oke, B kuadrat min 4AC. Berarti di sini deh. B kuadrat. B-nya siapa? Min 2 kuadrat min 4 dikali 2. Gitu ya. Min 4 dikali 2 dikali C-nya dikali 23. Oke, lanjut. Min 2 dikuadratin 4 minus 4 dikali 2 8. 8 dikali 23 berapa coba? 8 dikali 23. Ayo. Hitung. Oke, 8 dikali 23 coba. Nah, sebenarnya lihat aja. Pasti minusnya lebih besar ya kan? Minusnya lebih besar gitu loh. Berapa? Udah dapat? 8 kali 23, oke, dikurangin 8 kali 20 aja udah berapa nih? Udah 160 ya. 8 kali 3, oh berarti 184 bang. Nah ya, SD, oke. Nah berarti berapa? 4 dikurangin 188 minus 180. Oke. Nah karena diskriminannya lebih kecil dari 0, maka dia sama, tidak memotong lingkaran ya, tidak memotong lingkaran. Gampang ya, gampang. Jadi tinggal masukin aja nih. Kalau ini tinggal dimasukin gitu loh. Kalau soal-soal di sini itu tinggal dimasukin aja ke dalam persamaan lingkarannya. Oke, kalau misalkan kemudian lihat cek persamaan kuadratnya ya. Ini persamaan kuadratnya beda. Kenapa? Karena kan persamaan garisnya beda ya. Persamaan garisnya tinggal dimasukkan ke dalam persamaan lingkaran. Kemudian dicek persamaan kuadratnya, apakah diskriminannya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0, atau sama dengan 0. Kalau misalnya lebih kecil dari 0, tidak memotong lingkaran. Kalau sama dengan 0, itu menyinggung lingkaran. Kalau lebih besar dari 0, itu memotong lingkaran di 2 titik. Nah, karena di sini semuanya itu lebih kecil dari 0, ya udah, maka dia ini tidak memotong lingkaran. Oke ya, nanti bisa dicek ulang nih kalau khawatir Bang Jago salah ngitung ya. Intinya tinggal dimasukin aja persamaannya, Y-nya ini ke dalam si Y di sini, Y di persamaan lingkarannya disubstitusi. Oke, sip ya. Oke. Nah, untuk yang C kalian bisa kerjakan sendiri ya. Untuk yang C kalian bisa kerjakan sendiri. Nah, ini nih Y-nya ya. Y-nya nih ya, coba tugas buat kalian kerjakan ke dalam. Nah, ini si Y-nya tinggal masukin aja ke dalam persamaan ini ya, ke dalam persamaan lingkarannya. Oke. Sip. Gampang ya.